Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman serta penghayatan kami dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu dan menghayatinya, tetapi mampu melakukan atau menunaikannya konkret lewat pertobatan dan perjuangan usaha kami untuk pengudusan diri kami demi keselamatan jiwa dan raga kami kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Aku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, seorang wanita menikah dengan kekasihnya setelah mengetahui bahwa dia sudah merasa benar-benar siap, atau karena ada sesuatu peristiwa yang memaksa mereka untuk menikah. Kesiapan mereka untuk menikah perlu dipertanyakan jauh lebih dalam. Tujuan pernikahan perlu dihidupi, dihayati, dan diresapi oleh setiap pribadi yang mau menikah. Tidak hanya karena paksaan, karena image di keluarga atau budaya kita masing-masing. Tetapi orang yang menikah karena image, malu, karena terpaksa, karena ini dan itu dan banyak hal yang mempengaruhi, tentulah pasangan yang menikah itu adalah pasangan yang belum siap sebenarnya. Sebenarnya sebelum memutuskan untuk menikah, wanita tersebut sudah mencoba untuk berjuang, berusaha dengan berbagai cara untuk menghilangkan paksaan itu, untuk merasa tidak malu karena status usia sudah sekian, karena ini dan begitu. Tetapi karena desakan orang tua, pasangan itu terpaksa harus menikah. Pasangan keluarga muda, wanita tadi dengan kekasihnya yang mau tidak mau harus menikah itu tentu menjalani hidup keluarga mereka dengan sepenuhnya tidak akan merasakan kebahagiaan. Pasti banyak pertengkaran, perbedaan pola pemikiran, perasaan yang berbeda, dan masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah relasi. Karena terpaksa, dipaksa oleh orang tua. Karena tidak memahami tujuan dari perkawinan itu sendiri dan belum merasa siap untuk membangun keluarga, tentu anak yang dilahirkan juga akan dididik dengan fondasi dan dasar yang tidak kuat. Kalau dalam satu keluarga penuh pertengkaran, maka anak-anak akan menjadi pribadi yang menyaksikan, melihat, dan menghidupi pertengkaran,
penuh dengan emosi. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka melawan, harus memberontak. Buah tidak jatuh jauh dari induknya, dari pohon. Kalau seorang ayah emosi kepada istrinya dengan menunjukkan suara yang keras atau melempar benda-benda dan lain sebagainya, pasti anak akan melihat dan mencontoh hal itu. Dan dia akan praktekkan itu ketika dia sudah besar, sudah mampu, karena dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Saudara-saudara terkasih, sebelum hari Pentakosta, bacaan Injil akan memfokuskan tema akan datangnya Roh Kudus, akan hadirnya Roh Allah, Roh Bapa dan Putra yang akan menyertai, membimbing dan menuntun kita dalam seluruh peristiwa hidup kita. Dari cerita di atas, di mana ada keluarga yang hidupnya seperti itu, dan tentu masih banyak persoalan dan permasalahan keluarga kita yang tak bisa kita ungkapkan, tetapi ada dalam keluarga kita atau dalam diri kita. Tetapi yang dituntut dari kita adalah sejauh mana dan sejauh apa kita mau dibimbing dan dituntun oleh Roh Allah, Roh Bapa dan Roh Putra yang telah kita terima sesungguhnya dalam diri kita dan hadir lewat suara hati kita yang berbisik, lewat pikiran dan penghayatan kita yang dia selalu ada dan menuntun kita. Sejauh apa kita mau terbuka, melepaskan semua persoalan itu dan mau dibimbing dan dituntun oleh Roh Allah sendiri. Akhir cerita dari cerita persoalan keluarga muda yang memiliki anak karena dasarnya tidak kuat, dan akhirnya mau dibimbing dan dituntun oleh seseorang yang bisa mengatasi persoalannya, akhirnya terlepas dari persoalan itu dan akhirnya membangun keluarga yang jauh lebih baik lewat orang-orang yang memang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam keluarga. Psikolog, para rohaniwan, para bapak ibu keluarga yang sudah puluhan tahun menjalani hidup berkeluarga dan sukses serta bahagia bisa menjadi inspirasi kita untuk mau bercerita, untuk mau lepas dari persoalan hidup keluarga kita. Itu contoh di mana orang mau dibimbing. Nah, kalau kita juga saudara-saudari mau dibimbing oleh Roh Allah, terbuka, mau mendengarkan bisikan Roh Tuhan, pasti kita akan selamat. Allah Bapa yang Maha Baik, ada kalanya kami dalam kesulitan, kami melupakan Engkau, atau dalam kebahagiaan kami tidak ingat kembali kepada-Mu. Bantulah kami lewat Roh-Mu untuk selalu mengingatkan, membimbing, menuntun kami pada kebenaran dan kebahagiaan. Dan semoga kami terbuka untuk mendengarkan bisikan Roh-Mu yang akan menyelamatkan dan membahagiakan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan penebus kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.